Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, Miss, kabar baik, Miss. Cosan kabar baik, Mbak. Ada yang bisa dibantu? Maaf, lagi live nih. Jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah Baik, viral Miss. dan viral kalian minta take down. Kenapa, sih? Iya, Miss, saya mau nanya. Visa saya kan bulan 11 kan habis. Mm-mm. Tapi bulan 4, tanggal 13, saya harus cuti. Gimana itu, Miss? Dia Jutgeng loh. Enggak, maksudnya visanya, paspornya itu enggak cukup cukup itu loh, 1 tahun gitu loh. Karena Kontrak paspormu kerja. habis kan? Iya, iya. Iya, berarti kamu harus ke imigrasi, sayang. Kalau paspormu karena paspormu, bukan karena Jutgeng kan? Iya. Tapi paspornya bulan 11 baru habis, Miss. Ya berarti sampean harus buat paspor dulu, sayang. Katanya kalau buat paspor kurang 6 bulan itu harus bikin, tapi punyaan saya itu kurang 8 bulan. Tapi kan Itu masalahnya enggak. visanya habis, Mas, sayang. Oh, gitu ya, Miss. Berarti itu bukan visa Jutgeng, sayang. Visa extend itu. Jadi kamu harus Oh, harus extend dulu ke imigrasi visamu. hmm. Enggak bisa cuti, Miss. Aku kan di sini udah itu kontrak kedua gitu loh, Miss. Kontrak Satu kedua kamu tahun jalani sehari harus berapa lama, sayang? 1 tahunnya bulan 4 tanggal 13. Ya kamu Jutgeng, tapi kan tetap aja. Visamu kan nggak nutut, ntar. Iya, berarti berarti aku harus laporan ke imigrasi dulu, baru cuti gitu ya, Miss. Lebih baik coba booking dulu di paspor, tanya dulu. Karena kamu Oh, gitu kalau ya. kamu antar Jutgeng, kamu tetap harus extend juga, sayang. Oh, gitu ya Betul, sekarang. Oh. betul. Hmm. Oh, makasih Miss. Ya udah kayak gitu aja Miss. Heeh. Makasih. Sehat selalu Sebentar, Miss. Mbak, sebentar. Kan kamu Iya, masih iya. 1 tahunnya bulan 4, bener nggak? Iya, tanggal 13. Berarti Iya. kan finish kontrakmu kan tahun depan bulan 4. Iya. Aku di sini kan kontrak kedua 3 tahunnya bulan 4 Lah tanggal kok tiga sampean bilang belas. finishnya bulan 11? Maksudnya paspornya bulan 11 habis tahun ini gitu loh Miss. Oh, bulan 11. Berarti kalau kamu Jutgeng bulan 4 ini, nanti visamu Hmm. habisnya bulan 10. Berarti Jutgeng aja dulu. Gitu. Jutgeng aja dulu nggak apa-apa. Oh, Jutgeng nggak aja dulu. apa-apa. Jutgeng aja Oh dulu. iya. Hmm. Soalnya kan kamu bulan 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 11 paspormu habis. Berarti kamu Jutgeng dulu, Iya. nanti visamu sampai bulan 10. Oh iya. Terus Ntar kalau aku buat paspor, berarti aku harus ke imigrasi lagi beli visa gitu ya, Miss? Apa extend gimana? visa, sayang, bukan beli visa. Visa nggak bisa dibeli, Oh, extend. extend visa. Oh Mm-mm. iya, maaf, maaf. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Oh, Paham gitu. ya? Oh, paham ya, Miss. Makasih, Miss ya. Oke, Sehat selalu, Miss. oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Alhamdulillah, makasih Allah. Henrymu jebret-jebret itu loh. Henrymu jebret-jebret. Oh, jebret-jebret. Selamat pagi, Miss. Oh, coba pakai Henry soalnya HP Henrymu jadi banteng ah. Aku lihat YouTube ya. Iya, pateni dikit YouTubemu, makanya suaranya kan jebret-jebret. Nanti nanti anak uang wes oke wes no. Tapi itu tinggi. Iya, piye, 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 ada apa? Lagi nonton YouTube Handphone berarti sampean sudah tahu aturannya toh, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Eh, banget banget paham Miss. Oke, piye, piye, ada apa, ada apa? Saya aku tak lunggu semua wah ya Allah Pakai alhamdulillah. bahasa Indonesia karena temannya nggak semuanya bisa bisa Jawa. Oke Miss, aku tak minum dulu kan gak ngeruwet aku Miss ya Oke, Allah. siap, siap, Ketiban siap, siap. aku ya Allah ketiban dure tapi ya aku Lulu, pikir lulu, Miss. lulu, piye, 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 piye. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, lanjut, piye, piye. Gini loh Miss, aku di dilema. Aku ikut majikan ini kan wis 8 8 tahun 4 kontrak. Eh, Iki curhat di sini juga aku cerita sing manuk-manuk aku tak cerita nih pengalamanku. oke, 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 piye, 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 piye. Ini aku kan
ikut agent niku agent numpang dulu, agentku kan nang ngene Sawan dulu. Terus aku ndak mau kon ikut majikan agent itu, akhirnya aku cari agent, dapat agent yang bayarnya murah, renyunya itu 1.500. Nah itu aku ikut agent itu sudah 3 kali kontrak. Nah tapi kendalai agent iki lek tak curhati tak anu iki nggak pernah direspon. Aku ki gedek aku, memang sih aku nggak pernah punya masalah di rumah ini, nggak pernah aku ya alhamdulillah kerja aku ki manut nurut, soalnya butuh duit, jari sampean lek ngomong lek butuh duit iki manut nurut ngomongin majikan gitu kan. Yo aku manut nurut wis masuk dibentak-bentak pancene bayarin wis bonusnya yo dibentak-bentak diseneni sekarpe iku yo iku aku paham. Terus mari ngono ngene lho Miss, nanti Desember ini kan aku habis kontrak karepku ki ate nikah di no agent nih anak sampean iku gitu lho. Nah lek sampean kan separuh harga di agentku sing lama, aku gak apa-apa Miss, aku sing bayar separuh, kok bayar sing separuh, gak masalah, aku gak apa-apa ya, menurut tuh gak masalah ya Miss. Yo nggak boleh saya, nggak boleh. Koko nggak akan mau. Koko nggak akan. Bener. Si Tomis, aku ki wis ngerti sama ini mesti nggak memperbolehkan. Tapi kan aku ndelek awakku ben aman. Lek mbahku otomatis gak gelem bayar mahal. Tapi aku kan ndelek aman nih awakku. Aku kan ndelek awak. Gak masalah lek aku dewi nggak masalah. Tapi lek menurut sampean nggak oleh lah. Aku harus bertahan dengan cecing lama. Aku sing anu nih, sing ajur aku ana apa-apa iki curhat. Pernah ya cek kok renew kontrak lah wis tak meneh mbak. Iya cek kok suwi cepet ya cek aku ki atene cerita ngene-ngene cek mbak aku sik repot mbak dadi iki ya wis aku meneng anggur tanda tangan cerah wis mulai wis gak cerita gak wani cerita wong kono sibuk kok wong nanda tangan kontrak baru kan mbak apa wis wes gak direkan, gak ngomong apa-apa ngene-ngene, gak ono kan. Mulai aku ngeluh ngene, cek majikanku ngene, makane dikon ganti majikan aku gak gelem. Ya Allah, aku iki wis tuwek, gonta ganti majikan iki aku kok kleget kok dalan aku iki. Aku tak bertahan. Akhirnya aku gak wani curhat, aku meneng ae, wong aku mek majikan gak masalah gitu loh, mis gaji wis alhamdulillah. Tidur siang aku ya wis iso, masak sembarang iso sembayang 5 waktu sampai sunah, pokoknya aku enak kerja. Cuman memang mbak iki cewek ya lumrah wong tuwek ngono lho Miss. Tapi kan aku kendala iku pengen ganti agent niku lho Miss. Piye Miss oleh po Miss? Gak apa-apa Miss aku bayar separuh. Mbak sing penting mbak iki gelem ngono kok alo Miss. Penting mbak iki gelem tanda tangan meneh ngono lho. Gak apa-apa aku Miss, tolong po Miss. Nggak boleh Mbak, soalnya resitnya nggak kayak gitu, nggak boleh. Nggak boleh. Bener nggak boleh, nggak boleh. Sama lebih baik ngobrol sama maji kamu. Soalnya nggak boleh kita ambil uang dari TKW itu nggak boleh. Tetap nggak boleh. Saya tidak ingin karena satu kasus ingin menolong orang lain, kesannya saya minta uang dari sampean. Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Sampean lebih baik ngobrol sama maji kamu seperti apa dan bagaimana. Kamu curhatkan apa yang terjadi. Jadi saya tidak ingin apa itu menolong kalian, tapi sebenarnya saya membunuh kalian. Bagaimana? Gitu ya like kamu pengen curhat datang aja ke saya nggak apa-apa selagi saya ada waktu. Tapi masalah data kan kita tidak tahu. Sampai niki kan sik nunggone Jember tadi aku ya tak tahan dhisik. Aku iki tak tuahan Miss. Sikilku atene mlaku nunggone kundung tak tuahan. Oh, wong pakai bahasa Indonesia temenmu nggak paham itu loh. Oh iya sorry. Iya, sampean kan masih di Jember, jadi aku ini masih menahan diriku untuk tidak melangkah ke sana ke Kundong gitu loh. Ngomong sama anak sampean kan otomatis aku bahasa aku yo ngono lho Miss, dadi aku ya nanti ae nunggu sampean pulang ke Hongkong gitu loh. Lek masalah itu nanti tak duduk manis cerita sing langgeng sing goyang ngono mbek sampean dianu nanti balik lagi Jawa awantemi kon kowe. Kok aku juga tuh aja mbok kampleng sampean kualat lho. Aku umurku mek sampean iki tuh aku. Karena aku gak ketok uangnya. Saya kan nggak melihat orangnya. Gak salah saya. Semua bagi saya orang-orang muda yang semangat muda. Kan saya cuma umur aja kan cuma angka. Benar nggak?
tapi aku lek sing jeneng manuk-manuk iki wis gak doyan saiki Miss, wis lek soalé aku wedi lek Oh, digoyang sebentar, sampean umur berapa? balungku. Sebentar, kita bahas yang pertama dulu. Di tempat saya Ah, itu merasa bahwa benar nih, majikanmu bayar separuh, kamu bayar separuh. Itu saya tidak setuju. Kenapa? Saya berkata menolong orang lain, tapi sebenarnya saya sedang menyiapkan pisau buat kalian. Itu tidak adil buat iya iya. sampean. Itu yang pertama ya. Udah nanti. Terus masalah Mano, sampean itu umur berapa? Kalau boleh tahu. Umur 50 tahun Wah, Miss. itu kesukaannya dekati tentara itu, tentara suka itu. Tentara itu wis suka, Mbak. wis mendekati tua, bukan 10 lek 10 iki wis 60 tahun ke atas iki mendekati tua wis gak manuk-manuk iku wis tak entekno biyen sik jamane sik enom nomanku biyen wis opo ae mobil bengkok sing kenceng sing cilik sing aku wis ngrasakno. Makanya ini cari bobrok saja. Ojo, jangan rame-rame nanti banyak yang dengar. Lah ya sekarang cari bobroknya cari tobatnya loh, Mak. Rasa macam-macam ya udah pisah nek. Gini loh Miss, aku sejak 30 tahun kok Miss, aku alhamdulillah wis resmi tok wis untuk surat sertifikat janda. Anu tak ceritani Miss yang tadi Mbak yang curhat masalah pergi ke luar negeri terus suaminya diceraikan. Itu tuh pengalamanku Miss ya. Aku iki ceritanya ngene dulu. Memang betul ya. Aku kan kalau ke luar negeri kan mesti minta izin surat izin suami. Betul. Dalam hatiku kayak gini, seandainya aku diizini pergi, aku akan terbang lepas. Tapi kalau aku nggak diizinin pergi, ya wis tak tunggu wis. Apa modelnya awakmu tak tunggu Bahasa Indonesia, kawan teman-teman, wis tuwek dikasih tahu nggak percayaan. Ini loh tuwek ngengkelan itu. Itu pengalaman. Bahasa Indonesia yuk. Itu pengalamanku Miss, itu pengalamanku pisah sama bapak ya anak-anak dulu. Lah kenapa sampai pisah kan dia yang mengizinkan kamu keluar negeri sama ini kualat. KDRT Miss. Sedo KDRT Miss, aku lek bertahan di KDRT terus soalnya mantan bahasa Indonesia yuk, bahasa Indonesia yuk. Iya, mantan bapaknya anak-anakku itu kan senengane yasinan Miss, lek yasinan ngono silok ngono wis ngadep ngetan ngadep bulan ngadep sembarang ngono kambek kiu kartu kiu ngono iku wis Masya Allah lek kalah ngono ku sasarannya aku kalau menang aku damai sejahtera gitu, aku nggak mungkin ditukari, tapi kalau kalah aku mesti masalah apa saja sampai semaput aku pernah sampai pingsan. Pernah aku KDRT seperti itu. Makanya aku getem 12 tahun pernikahan itu tak betul. Alhamdulillah dapat surat aku dari pengadilan agama. Akhirnya aku terbang ke Hong Kong. Dulu yang pertama kali kerja itu ke Singapura, Miss. Di Singapura pengalaman kerjaku itu gak bagus, gak baik-baik saja. Tapi aku finish kontrak. Alhamdulillah. Di Taiwan tuh juga 3 tahun hampir 5 tahun lah, soalnya yang setahun itu aku kaburan. 3 tahun aku finish kontrak. Alhamdulillah majikan bagus, tapi majikanku mati, ganti majikannya nggak bagus, akhirnya aku kabur. Tapi aku kaburnya tuh alhamdulillah Miss, kalau di Taiwan kabur itu kalau kita masih ada gaji KDI itu di sana itu KDI itu bisa nguruskan dari gajiku keluar gitu loh. Wah, KDI jadi aku pulang bagus ya. Alhamdulillah waktu aku di penjara, aku pertama di penjara itu di Kaohsiung, aku kan kerjaku di Kaohsiung dulu. Di Kaohsiung itu tanya-tanya yang ada di penjara, nanti kalau nggak bayar nopeku nggak bayar dendanya itu mau dipindah ke Nantau katanya gitu. Di Nantau itu penjaranya gimana? Ya kayak gini. Pikirku batinku lawang di penjara enak makan, dikasih makan, tidur wae nyanyi-nyanyinya. Ya wes akhirnya aku nggak mau bayar Miss, 20.000 ente kan memang buat bayar polisi. Akhirnya aku nggak mau pulang. Akhirnya aku dikirim lah ke Nantau. Di Nantau itu aku di penjara 72 hari. Ya tak jalani, tapi kan aku pulang bawa duit. Aku kan nggak mau bayar. Sampai petugas KDI bilang, Bu, kamu kan punya uang, kenapa nggak mau bayar? Eman-eman tak, uang aku lo bukan kriminal, aku lo cuman kaburan.
kok pinter sampean Bu katanya gitu. Ya iyalah, akhirnya aku alhamdulillah Miss pulang dari penjara itu aku di Indonesia masih punya uang. Dulu kan kalau kerja di Taiwan kan ada Cina Trust loh Miss. Aku masih punya uang Cina Trust Miss 11 juta. Jadi aku pulang dari Taiwan kaburan itu aku punya duit banyak. Aku sih ada 45 juta. Alhamdulillah. Terus akhirnya aku merubah nasib, mengadu nasib di sini, di Hong Kong ini, alhamdulillah. Ya pengalaman kerja di Hong Kong juga nggak baik-baik saja lah, Miss. Tapi aku finish kontrak dulu. Sampai sekarang yang kerja sekarang ini. Dulu pengalaman kerja dua pembantu, aku juga pernah merasakan, Miss. Ya Allah, badanku sama kurus, Miss. Kerja dua pembantu itu, Miss. Soalnya pembantu yang dulu sama-sama masuk, sama-sama bareng. Tapi kan dia lebih pinter masak, pinter bahasa lah. Aku kan bahasa kan tok loh Miss, masak juga ya ngono kuwi lah gitu ya. Nggak pinter-pinter amat gitu. Akhirnya memang lah kalau kita sering berdoa merubah nasib, merubah segalanya, merubah itu. Bener omongannya sampean, makanya sampean aku kadang-kadang sampean ngomong bener kayak pengalamanku, jangan omongannya misyuni lah, ini kok ya bener, kok ya Mas, kok ya sing tak rasakno ya wis. Berarti sampean iku teman telingaku, Miss, teman di telingaku, Miss. Sampean iku sampai headset Bluetooth itu habis banyak aku Miss, rusak tuku meneh rusak tuku meneh. Alhamdulillah sing penting kupingku kok bisa rusak apa karena Miss Yuni bengok itu jadi rusak atau rusaknya jatuh ke air? Ayo jujur Mbak, jangan sampai orang penjual handset telepon saya dan terima kasih sering nyuruh saya bengok. Kalah kupu Miss, kabelnya kepedot gitu loh Miss. Oke. Jadi bukan karena saya gitu loh, karena saya bengok atau gimana. Jadi enggak ya, enggak ada hubungan ya. Enggak, alhamdulillah bisa meniku obatku Miss dari sini. Dulu tuh kalau aku nggak betah ikut majikan dibentak kayak gitu Miss, aku bercermin gitu sambil ngomong sendiri. Saya kepingin uang, masih butuh uang. Elingo ngomongani Miss Yuni, saya butuh. Iya nangis, dia nangis so. Tadi di cermin itu aku ngomong sendiri, tak jawab sendiri Miss. Terus nangis so, cari Miss Yuni, aku lek butuh duit bertahan. Yo bertahan aja apa Senin ya dimarah ya wis lah, biarin lah aku kayak gitu Miss. Sampai sekarang kayak gitu, makanya aku teman itu nggak seberapa banyak aku wis ditipu-tipu kayak teman-teman yang lain-lainnya aku wis baik lah. Tapi aku alhamdulillah nggak pernah sampai tipu puluhan juta, ratusan juta, alhamdulillah. Paling 5 juta, paling besar itu 5 juta Miss, ditipu garangan dulu. Terus pernah punya garangan. Terus sempat telanjang ya pernah Miss, dulu masih usia 28, 29 kan masih kinis Miss, macam janda. Ujo barang. Iya Miss. Ujo. Miss yo. Tak ceritanya iyo, ya Allah, iyo. Makanya aku makanya nggak balik sing cerita sampai kalau teleponan video callan ya dia minta yang minta itunya dong. Kalau minta dada gitu, ya tak foto dada itu, tapi wajahnya enggak dada itu. Terus dia, lu kok enggak sama wajahnya? Lu kamu kan minta dada, mau dada papahan, aku kayak gitu kan. Ya minta yang bawah, dada ketok pendile apa? Oh ya kayak gitu Miss. Aku tapi wajahnya enggak. Kadang kalau minta satu tubuh gitu, ya aku cari di Google wajah mbak-mbak yang gitu, carikan gitu. Kan podoanya tak bilang kan sama aja, bentuk wanita itu sama saja. Kan aku pengen punyamu yang ya punyaku ya nanti. Aku dulu kayak gitu Miss. Alhamdulillah kak, goblok-goblok banget lah aku dulu itu. Walau aku sering Miss kalau bercinta lewat itu video callan, mudah-mudah. Aku juga pernah ngalami, alhamdulillah aku nggak, alhamdulillahnya itu barangannya nggak jahat-jahat kayak iseng sekarang loh, yang fotonya disebar-sebar. Alhamdulillah aku nggak pernah seperti itu. Alhamdulillah masih dilindungi Tuhan aku Miss, alhamdulillah. Tapi sampai pernah ngelakoni telanjang di media sosial, termasuk video? Zaman dulu itu 2011, 2012 kan itu HP kan belum Android Miss. Kalau video callan itu kan lewat Skippy. Aku dulu lewat Messenger atau Skippy. Aku kan punya laptop dulu. Walau babu kan aku wis babu pinter loh Miss. Tulinan iku medsos kan aku pinter Miss dulu itu. Pinter ngempoti kelambi.
Oh, tapi kan aku nggak sampai ditipu puluhan juta, Miss. Justru aku itu punya koleksi kayak gituan. Sampai muncrat itu aku punya. Aku pinter tak foto. Aku punya. Jadi aku sedia payung sebelum hujan gitu. Punya, Miss. Maksudnya Lawan yang sana. sampean yang memfoto laki-lakinya. Bener. Aku kan ya takut. Kok fotoku ya Sampean disebut. foto Jadi screenshot misalnya, iku wong moncrot iki mau. iya, Mas. Ya, masih ada sampai sekarang mungkin masih ada lah ya. Kalau anunya apa itu SD apa Miss yang itu Miss SIM card kartu apa itu yang file itu loh, untuk file itu loh Miss, aku kan masih ada punya kan yang 8 giga gitu loh, itu masih punya, itu masih ada di situ, masih ada di dalam situ foto-foto nih, masih ada Miss, aku tak simpen. Misalnya kan aku kan buat senjataku, makanya mbak-mbak itu bercinta nggak apa-apa, tapi kalau masalah minta ini itu ya dipikir dhisik lah, gurung mesti dirapi loh, buktinya aku sing kok ngono yo gak dirapi kok. Makanya aku sekarang sudah tua gak mau macam-macam Miss. Terus pengalaman pacaran sama bully itu juga pernah Miss, aku dikirimi yang berlian, yang itu yang ini, alhamdulillah aku masih dilindungi Tuhan Miss. Majikanku yang menyelamatkanku, akhirnya aku gak sampai ketipu. Sampai nom-nomane, Mbak. Loh, iya Miss, sama bule, sama bule itu ya pernah video callan Miss, entah itu videonya baru sekarang loh, sama cerita itu loh videonya itu yang 2 kamera itu baru sekarang, memang bule tapi goyang-goyang belum Miss, iya sih gimana sih ya, maksudnya? Kalau main ya jelas goyang Mbak, kalau main ya jelas goyang. Enggak real gitu loh Miss, baru itu sekarang sama cerita, oh bener, oh berarti kayak gitu ya dulunya gitu, baru saya itu. Tapi alhamdulillah nggak sampai ketipu aku Miss, alhamdulillahnya seperti itu masih dilindungi. Terus bercinta sama suami orang, aku tuh juga pernah loh Miss. Makanya Mbak Balik punya pengalaman sing mencintai suami orang, tapi kan aku bukan pelakor loh Miss, alhamdulillah aku bukan pelakor, aku cuman gini loh, seorang janda yang menumpang kasih pada suami orang, itu prinsipku seperti itu. Aku nggak mau Sebentar. Saya nggak setuju ini. Saya nggak setuju. Seorang janda menumpang kasih sayang suami orang. Kui bahasamu terlalu halus, tapi ya tetap pelakor, Mbak. Tetap Mbak, sama jangan bilang itu sama bukan pelakor, bukan. Itu tetap merusak rumah tangga orang lain. Sama nggak boleh itu dihaluskan bahasanya, nggak bisa. Karena sama bukan bangsa halus. Ya tetap sama pelakor jahat banget. Wes, nggak bisa sama ngomong suami orang ya tetap suami orang. Walaupun kamu menumpang kasih sayang suami orang, tetap kamu jadinya pelakor. Kok bisa diperhalus sembarang dari bahasamu. Orang jelas ngomong gitu. Sama Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, ini channel guyonan ya teman-teman ya. Ini sudah cerita masa lalunya dia. Jadi jangan sampai ini terjadi. Ini adalah masa lalu dia, sekarang sudah mendekati 50 lebih. Jadi dia tidak melakukan ini zaman dahulu, di mana kalau dulu itu kan nggak ada media sosial. Jadi mbaknya itu baru sadar apa yang terjadi hari ini, menurut pendapat dia itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tapi kan tidak ada yang Miss, 30 tahun yang lalu Miss. Iya, tapi kan tidak ada yang mengekspos. Dengan adanya media sosial, ya kita sama-sama bersaing gitu. Terus? Aku mencintai suami orang itu gini loh Miss, aku juga pernah bertemu dengan istrinya yo. Kan aku nikah siri kan Miss, sama suaminya itu nikah siri di Ampel. Kalau jari kudu pelakor tapi nikah siri bareng. Loh, aku gimana Miss? Aku itu seorang perempuan yang menumpang kasih loh Miss. Aku nggak merebut loh Miss. Benar rumah tangga mereka. Aku yang mundur Miss. Begitu istrinya minta bercerai. Oh enggak, aku hanya orang baru. Aku orang baru mari ditumpangi kok bisa ngomong orang baru piye to Loh, Miss, tapi kan kita nikah loh Miss. Iya, kita nikah siri tetap dosa loh. Gue menikah tanpa pengetahuan istri pertama itu dosa loh. Tetep loh. Miss, sik to lo Miss sampe niki ngomong. Nah, aku kira setuju dia pelakor aku iki. Gedhi aku.
Alhamdulillah Miss, aku kan nggak merusak hubunganku sampai sekarang sama beliau, sama perempuan itu kan masih baik-baik saja. Wong memang aku nggak merusak dan aku bukan yang mentelek dipikir ayu lah yuk, ayu aku lah zaman dulu tuh cantik aku lah wong modern aku kok kono lo wong deso yo. Gak bahaya kak. Walaupun wong desa emangnya tidak berhak atas Bahaya, cinta Miss. sejati. Emangnya wong ayu iso Bahaya, ngerebuti Miss. bojone wong tawantem iki engko. Bahaya, Miss. Bahaya loh, tetap merampas Bahaya. hidupnya. Kamu masih Bahaya. cantik, kamu masih muda karena kamu di luar negeri. Lo tenan, jangan ngenyek wong desa, tak wantem iki engko ya, aku wong desa soalnya. Gak terima aku. Tapi aku anak-anak iya bener loh Miss. Alhamdulillah anak-anak lah nyeluk aku mama loh Miss. Wah, yo ku yo malah ra bener, Bode. Oh. Bener aku. Bener iki aku gak bujuk Miss, aku pernah. Aku memang aku sama iki sama laki-laki itu sayang. Sayang banget. Makanya ya wis lah aku gak apa-apa anu. Aku ngundangi papa mama Miss, aku manggilnya papa mama. Oh, kowe lelangange bojoku tak wantemi kalian berdua, yakin. Sikap tuntuni karo macamnya. Miss, saya tak ceritani Miss, tapi ya innalillahi. Al-Fatihah untuk almarhum ya Miss. Beliaunya sudah meninggal. Waduh. Beliaunya sudah meninggal. Yang lagi-laginya sudah meninggal. Tapi hubunganku ya Miss sama mertua, sama adik-adik iparnya itu baik. Memang aku nggak merusak, aku nggak mau merusak Miss. Ya Allah Miss temen aku. Mbak, Samen mulai tadi mengatakan Samen tidak merusak. Samen tahu nggak sakitnya istri sah saat tahu suaminya menikah siri dengan wanita lain? Iku nggak kebayang loh Mbak, Samen nggak ngerusak, Samen tetap bertahan nggak ngerusak ya. Tapi Samen tahu nggak betapa sakitnya istri pertama tahu bahwa suaminya menikah dengan orang yang lebih cantik dari dia, lebih modern dari dia. Sementara perempuan itu dari kampung. Sementara wanita itulah yang melahirkan anak-anak laki-laki tersebut. Loro loh Mbak, sampean ojo membenarkan yang salah loh. Di sini tetap sampean tetap kecuali sampean tidak tahu kalau dia sudah punya suami, punya istri ya. Kecuali ya beda ya. Tapi kan harus sekarang sudah ngundang papa mama masuk keluarganya juga ngomong di sana. Saya nggak setuju loh. Saya nggak setuju. Tetap menurut pendapat saya nggak tetap salah. Nggak mau saya membenarkan yang salah. Kenapa? Mungkin sampean bisa benci setelah berbicara dengan saya ya. Tapi karena saya tidak ingin karena itu sampean tuai suatu saat tua. Bukan sampean menuai anak-anakmu. Sampean sing nandur loh. Suatu saat anakmu mbok lanang mbok wedok bojone dikonokno. Engko sampean kena impas loh. Sampean percaya nggak dengan omongan saya? Ini saya cerita ya tentang sebuah karma yang belum terbayar. Ayah saya waktu mudanya punya sepeda motor. Dia itu nabrak orang di Lojejer. Ini saya ngomong ya, saat muda. Dan kita nggak tahu apapun. Saya sebagai seorang anak, saya tidak tahu. Suatu saat saya bersama ayah saya tiba-tiba ditabrak orang dan lari orangnya. Dan saya bilang sama ayah saya akan menuntut dia. Tahu nggak, saya pulang dikatakan sama ayah saya minta maaf sama saya. Nduk, jangan menuntut orang yang sudah menabrak walaupun kamu tahu siapa dia. Saya nanya, kenapa ayah? Karena saya pernah melakukan hal yang sama zaman dahulu. Ini ayah saya dalam keadaan masih hidup loh. Ayah saya langsung ngomong sama saya. Karena saya pernah tabrak lari orang Lojejer. Orang Jember. Tapi gini loh Miss, alhamdulillah hubunganku sama istrinya itu, sama perempuan istrinya itu, aku baik-baik saja. Hubunganku tuh baik-baik sampai sekarang, baik-baik saja. Katakan sama-sama. Baik-baik saja, tapi luka yang sampean lepaskan itu tetap ada goresannya. Saya ingatkan itu aja. Saya tidak setuju ya. Karena luka itu ada loh. Iya. Ya, tapi alhamdulillahnya hubunganku baik sampai sekarang pun baik-baik saja, Miss. Alhamdulillahnya. Ya untung lah. Gini loh, Miss. Aku kan yang mundur loh, Miss. Walau aku mencintai suaminya kan aku mundur, aku nggak merebut. Kalau aku merebut kan aku memisahkan, aku yang mundur, Miss. Walau aku mencintai kan aku mundur. Aku mundur, ya udahlah. Aku orang baru ya, aku yang cuma orang baru, aku mundur. Aku nggak mau merusak gitu. Iya, tapi makanya
aku gini loh Mbak, iku kan Mbak sing komen iki wis gak apa-apa lah wong jenenge Bisa komen. kan delok komen Jahat aja, aku banget rara delok komen. gini loh Mbak. Lagi anggap pelakor dulu, zaman dulu kan nggak ada yang namanya kata-kata pelakor, yang terus kan nggak ada zaman dulu. Zaman dulu itu apa 2000 namanya? 2021 loh. Aku hubunganku sama dia tuh Kalau mulai zaman dahulu itu belum apa namanya? keluar. Kalau zaman dahulu apa namanya? Hah? Kalau zaman dahulu apa namanya? Ya mah nggak tahu Miss, dulu kan nggak ada Miss kata-kata pelakor. Miss bayangin tahun 90. Aku kan menjalani hubungan sama dia kan 98. Heeh. 98 lanjut aku terus keluar negeri barang kayak gitu. Aku kan kenalnya sebelum keluar negeri, Miss. Memang itu kan mantan kakak kelasku loh, Berarti Miss. kamu posisi masih punya suami? Aku sudah bercerai, Miss. Itu aku sudah ditalak suami itu. Gini loh, Miss. Aku itu ditalak suami itu talak 3 aku itu. Tapi Terus belum nggak cerai. bisa di itu. Posisi belum Hah? cerai. Belum ketok palu belum. Soalnya kalau saya masalah perceraian di Indonesia kan saya nggak begitu paham nih. Karena perceraian saya kan semuanya di Hong Kong. Iya. Jadi kalau di Hong Kong itu tidak bisa cerai kalau kalian belum pisah rumah lebih dari 1 tahun. Jadi kalau kalian masih satu rumah untuk cerai itu sangat sulit sekali. Nah, kalau kalian tiba-tiba minta cerai itu nggak bisa juga. Karena takutnya keputusan saat marah. Jadi setelah pisah rumah 1 tahun, sudah 1 tahun sendiri-sendiri itu baru bisa cerai. Itu saya ya. Jadi saya nggak bisa langsung cerai, itu nggak bisa. Kalau di Indonesia kan nggak tahu ya, saya nggak tahu perpisahan cerai di Indonesia itu, saya tidak pernah ngurusin cerai di Indonesia, jadi saya nggak tahu. Jadi menurut pendapat saya, ya itu masa lalu ya. Sekali lagi teman-teman, saya tidak ingin kalian menghakiminya. Tapi ini adalah dijadikan contoh bahwa merusak rumah tangga orang lain dalam ayat apapun tetap salah, tetap salah. Dan saya selalu bilang karma tidak pernah salah pada yang punya. Jadi kalau saat ini dia bercerita bukan karena bangga, bukan karena apa ya teman-teman. Jadi ya kalian juga harus mengontrol bahasa kalian. Karena apa yang kalian keluarkan dari tulisan itu bisa menyakiti orang lain dan itu akan kembali pada dirinya. Nggak apa-apa yang sing komen-komen seperti itu biasa orang komen saling ngetik-ngetik tangan isi nggak apa-apa. Itu hiburan mereka nggak apa-apa. Ini kan pengalaman 30 tahun yang lalu, biarin saja. Aku nulis nggak masalah, Miss. Aku nggak pernah cerita loh, Miss, masalahku ini ke teman, nggak mau aku. Iya, kalau di sini kan nggak ada yang tahu siapa sampean dan sebuah cerita masa lalu itu seindah masa lalu hanya menjadi cerita. Yang paling indah adalah mengukir masa depan, di mana kita akan hari ini itu mengukir masa depan. Jadi masa lalu itu hanyalah sebuah cerita dan tidak bisa diulang. Iya benar. Betapa indahnya. Makanya itu kalau ada mbak-mbak yang cerita sampai itu aku ceritanya sama aku tapi beda versi. Kalau aku kan nggak mau memiliki, kalau nggak tanpa izin istrinya yang itu kan aku nggak mau. Istrinya kan gini loh, kan suaminya ngomong aku harus nikah sahkan gitu kan, Miss, biar nggak nikah siri kayak gitu kan. Tapi istrinya, Miss, kon nikah mbak iki aku pegatan dulu nggak mau lah, nggak usah lah mbak, aku asing mundur kayak gitu dulu itu, nggak usah mbak, aku nggak usah nggak usah, aku nggak mau, soalnya ada anak 2 perempuan kan anaknya, kan aku juga sayang loh man sama anak-anaknya. Terus aku sing mundur, akhirnya aku pergi ke Taiwan gitu. Terus aku wis iku masa lalu. Alhamdulillah dasare sing laki-laki ki doyan selingkuh ya, Miss. Pisah mbak aku, dia yang cari perempuan lain, sampai bahkan sama perempuan yang baru itu dia punya anak. Alhamdulillah sama aku 5 tahun itu nggak punya anak. Alhamdulillahnya kayak aku 5 tahun loh, Miss, sama itu. Sama itu 5 tahun. Aku nggak mau, ya wis. Berarti kan rumah tangganya mereka rusak kan bukan karena aku tanya adik iparnya, kan tanya kabarnya kayak gitu kan. Kalau usah mbak, kalau usah kan mbak emas mbak masih bisa mbak bisa sama kamu sekarang yuk gandeng mbak ini anak ini sekarang punya anaknya itu dimong sama adiknya. Oh berarti ya wis lah. Akhirnya aku telepon sama istrinya itu kan cerita, iya mbak
anjene wis mas iki yo gak iso berubah ya si apa meneh ngono. Mungkin biyen mbek sampean katanya gitu. Wis gak apa-apa sih penting awake dhewe apik lah. Enggak anu. Piye anaknya? Terus aku tanya anaknya, terus telepon, "Piye betulnya mamamu?" gitu. Ya udah, bukan gitu baik, Miss. Omnya aku memang nggak merepot, nggak merusak. Tapi orang kan nggak tahu ceritanya ya wis menghujat itu wis wajar. Gak apa-apa. Emang baik, Miss. Aku tuh semua yang Miss. Soalnya mantan ya, Pak. Mantan kakak kelas gitu loh. Kan aku ketemu lagi tuh kan waktu di reuni sekolah dulu loh, Miss. Di reuni sekolah terus dijodoh-jodohin. Gitu loh. Kalau panggil aku kan semprol, gitu loh, Prel. Sampai gendut bro ngono deh itu di bos kayak gitu dulu tuh zaman sekolah gitu Miss. Berarti reunian sekolahan nih hati-hati rek suamimu. Jangan diizinkan apalagi ada janda-janda dari Hongkong ya. Aduh, bahaya ini. Ayo teman-teman yang mau Bahaya, reuni Miss. sekolah ini apalagi mau lebaran. Apalagi mau Alhamdulillah itu cerita masa lalu ya Miss yo. Betul. Semua orang itu punya cerita masalah dan masa lalu itu punya masing-masing ya Miss yo. Betul. Jadi Terus karena itu jangan pernah menghakimi orang lain. Soalnya gini loh Miss, aku menyayangi dia soalnya manuke enak Miss tau menen gua yang Miss kayak mantanku dia niki gak enak. Iki cerita lucu Miss, tak babanan tak ceritani lucu. Manuke gua yang Miss, aku sampai ngene loh Miss yo. Pertama dikentu iki aku sampai ngomong gini, aku pingin lagi kayak tadi malam. Gitu loh Miss, aku ki demi Allah loh bilayar. Aku ngomong gitu itu. Itu dulu biyen aku belum berhijrah Miss. Oke. Oke, jadi kenikmatan sesaat yang saya mencari. Kenikmatan sesaat 5 tahun kenikmatan sesaat. Kan itu kenikmatan sesaat, kan itu bujuk-bujukmu. Iya, Miss, 5 tahun, Miss. Aku sama dia itu. 5 tahun, Miss, nikah siri sama dia itu 5 tahun. Setiap kali aku pulang ke Indonesia, bangun nikah lagi di Ampel. Kayak gitu, dulu itu. Waduh, saya itu nggak paham ya tentang pernikahan di Indonesia. Jadi nggak paham, saya gagal paham. Karena kalau di Hongkong itu lebih memilih istrinya. Soalnya gini loh, Miss. Aku pengalaman mencintai suami orang ya pertama kali ya itu soalnya lepas dari mantan suamiku yang sah itu kan aku bisa karena nggak mengalami kasih sayang seorang suami istri yang maksudnya seorang istri yang diratukan gitu loh Miss, bukan ratukan yang kayak sembarang enggak kayak gitu. Aku tuh nggak diuangkan gitu loh. Kalau istrinya tuh nggak diuangkan begitu kenal ini Mas yang ini tuh aku kayak disayangi, merasa disayangi gitu loh Miss. Ya bisa Miss, perempuan itu kalau disayangi itu kan enggak saya sedikit ngono loh Miss, gitu loh. Saya tak kasih tahu. Suami saya selalu bilang, perlakukan suamimu seperti raja, maka engkau akan diratukan. Bagaimana? Miss, pengalaman gini ya Miss, aku sama mantan suamiku itu gini loh, pertama kali menikah sama ini percaya nggak aku yang ngomongku itu halus Miss, wong jare ini bapakku yang ngomong ki anu wong iki lek wis rumah tangga sama suami itu surgamu ada di suamimu katanya kayak gitu. Ya Miss, aku manut aku tuh manut nurut nih sama suamiku itu apa anu sampai Mas jenengan mboten dahar Mas niki lho kopi ini piye niki manut Miss, aku dulu itu manut begitu aku kena tamparan pertama kali waktu hamil pertama itu berontak aku Miss. Berarti aku berarti sampean karena trauma, karena emosi, karena kecewa. Iya, makanya sampai sekarang janda 30 tahun ini aku nggak nikah-nikah karena aku trauma setiap kali kenal laki-laki sok ngatur, sok ini ngomong keras aku trauma nih sakusan. Makanya aku mending hidup sendiri, aku harus enak enjoy sore no luar negeri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wong aku rondo soge lho Miss, duwe sembarang apa sing tak butuhno manuk iki Miss, aku pernah pakai yang getar-getar itu lho Miss tak kandani. Keceplosan ngomong ya Allah. Gak cerita.
Nggak teko pikir aku, Mbak. Pikir aku nggak teko. Ya itu masalah soalnya bagiku kayak gini loh Miss, aku nggak mau disakiti lagi tubuh dan jiwaku. Aku kan kayak gitu prinsip aku, nggak mau menjalin hubungan lagi dengan laki-laki. Kenal di lindungan dulu senangnya main semule gitu loh Miss, nyanyi kayak gitu, akhirnya pindah di kayak gitu kan, kenal nyanyi gayeng terus akhirnya inbok kayak gitu. Aku nggak mau lah diatur-atur lagi hidupku untuk diriku sendiri kayak gitu Miss aku sekarang. Oke. Sukses selalu buat sampean. Karena ya umur sudah di kepala 5, artinya adalah semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Terima kasih seringnya, karena bagaimanapun juga itu adalah pengalaman hidup. Orang itu bermacam-macam. Jadi saya sendiri buat teman-teman, kalau kamu tidak pernah ada di titik seperti dia, jangan pernah menghujat, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan orang lain. Saya tidak membela dia, saya tidak kenal dia, tapi saya ingin katakan bahwa kalian tidak pernah ada di titik dia, jadi kalian tidak tahu apa yang dia lakukan. Kadang seseorang saat dikekang, dia punya trauma yang sangat menyakitkan, akhirnya dia membalas dendam dengan cara membabi buta dan menyakiti dirinya lebih parah lagi. Jadi dengan alasan apapun, saya cuma ingin bilang bahwa selingkuh itu tetap salah. Pelakor itu tetap salah. Saya tidak akan pernah membenarkan itu, walaupun sama memang nggak suka Miss, benar aku nggak masalah sama memang nggak suka dengan pelakor Miss, aku ngerti ya. Soalnya bagaimanapun bercerita saja Miss, betul. itu kan pengalamanku dulu. Iya, gitu. Saya tidak menghakimi saya. Karena gini loh, kalau istrinya memang mengizinkan, kalau memang istrinya baik, dia akan izinkan kalian menikah berdua, nikah dua perempuan. Tapi bagaimanapun baik seorang wanita jika tidak mengizinkan pernikahan itu, berarti dia sangat tersakiti. Sebaik apapun dia padamu, dia tetap punya luka yang lebih parah. Tidak peduli laki-laki itu ada yang kedua, ketiga, keempat. Intinya adalah jangan sampai orang-orang yang dengarkan konten saya adalah orang-orang yang melukai orang lain. Jadi karena saya percaya dengan tanaman kita nandur, kita ngunduh. Karena itu sudah hukum alam. Kamu menyakiti, kamu akan disakiti. Kamu nanam, kamu ngunduh. Itu aja. Ya, jadi karena saya tidak ingin setelah kita tua tiba-tiba saraf kita dipedot satu aja kita sudah seperti orang gila, Mbak. Jadi kita nggak bisa kentut aja kita itu menjadi malapetaka. Jadi hal-hal yang remeh-temeh itu yang selalu disepelekan oleh orang-orang, dan ya itu sudah berlalu. Semoga sampean ke depannya lebih sehat lagi, punya umur yang bermanfaat, dan harta yang sampean punya itu juga bisa dibagikan pada orang-orang yang membutuhkan. Itu pesan saya. Terus ini aku pesan sama Mbak teman-teman pekerja migran semuanya yang dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bekerja, khususnya yang single parent, fokus aja bekerja, jangan fokus cari laki-laki. Selama kamu cari laki-laki di medsos, kenal di medsos, kalau ujung-ujungnya uang, stop. Jangan diteruskan. Walau nyaman di telingamu, walau suara mereka itu nyaman di telingamu, stop. Jangan diteruskan. Soalnya itu akan beruntun nantinya. Soalnya aku sudah pernah mengalami Miss, tapi alhamdulillah aku juga nggak sampai puluhan juta, cuman 2 juta, 3 juta kayak gitulah. Aku pikir buat sedekah. Selama masih mau bekerja di luar negeri, jangan memikirkan untuk cari suami. Cari suami itu nanti kalau sudah di rumah di Indonesia, duduk manis, punya duit, insya Allah jodoh itu akan datang. Insya Allah jodoh itu akan datang kok. Tapi kalau masih kerja di luar negeri, jangan berpikir cari jodoh. Benar? Yang jodoh yang di dunia setan loh Miss, bukan di dunia nyata loh. Kalau di dunia setan itu banyak setan, yakin dan percaya. Oke, siap. Jadi nanti kasihan Miss. Kasihan kalau ada yang ketipu ini itu, apalagi sampai telanjang, foto-fotonya disebar itu, kasihan aku Miss, miris kadang-kala itu. Oke, siap. Itu aja. Kembali lagi Miss ya, nanti kalau aku sudah ngomong sama majikan masalah itu, aku baru cus nanti ke kantornya itu ya. Oke, baru cus ke sana. Oke, terima kasih ya sayang ya. Oke. Aku yang terima kasih banget Miss. Ajane aku ceritaku uwake Miss. Oke. Tapi ya nanti satu-satu kita curahkan. Terima kasih waktunya, dan
komen yang aku bikin, yang di komen yang pelakor gatel lah, yang istak bawa pancen sik gatel Mbak biyen umur 28 iku gatel-gatel Ya, saya jelen-jelen, saiki wis tuwek, goyang setitik ngono mreteli balungane paling. Lah iya ya wis gak apa-apa wis. Matur nembah nuwun ya. Terima kasih sayangnya. Yuk, Assalamualaikum. Oke. Komen kalian tidak kembali untuk kalian di spread aku aja. Oke. Terima kasih. Aku ya, Miss ya. Oke, terima kasih sayang. Oke, Waalaikumsalam. Oke, jadi buat teman-teman itu adalah satu pelajaran buat kita bahwa jangan pernah melakukan hal seperti itu. Jadi buat teman-teman jadikan itu sebuah pengalaman bercerita tentang sesuatu yang bermanfaat dan ini juga apakah manfaat atau enggak. Yang penting kalian hatinya nggak sakit, itu apapun yang diceritakan orang lain itu akan bermanfaat. Orang yang mudah tersinggung, orang yang mudah baperan karena hatinya lelah. Orang yang hatinya lelah, ada orang nulis apa itu tersinggung. Ada orang ngomong apa itu tersinggung. Itu karena hati kalian lelah. Jadi mudah baper sekali. Jadi saya selalu katakan lakukan yang terbaik versi kita sendiri.